Kita berjumpa lagi dalam Zoom Dokter Talk kita pada malam hari ini. Dan mari kita sambut semua MC kita pada malam hari ini, Ibu Made Indrayani. Selamat malam, terima kasih Mas Igo, One More Academy, luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Malam ini Bapak Ibu, kita akan mulai acara Dokter Talk kita on time ya. Dan saya rasa malam ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh seluruh mitra One More di seluruh Nusantara bahkan di dunia ya karena biasanya juga ada peserta dari luar Indonesia. Nah, Bapak Ibu boleh yang baru pertama kali ikut di Dokter Talk itu boleh ketik angka satu, angka satu, angka satu ya. Saya pengen tahu ya yang mana yang baru pertama kali. Ya, boleh teman-teman juga saling colek-colek. Wow, Ibu Rahmi ya, baru pertama kali ya, luar biasa ya, Bu Rahmi ya. Nah, Bapak Ibu, Dokter Talk ya adalah sebuah program ya dari One More Academy yang akan kita gunakan sebagai media untuk edukasi ya Bapak Ibu ya, sebagai forum edukasi tentang transdermal therapeutic system ya, karena One More sendiri juga hadir di Indonesia itu baru hitungan tahun ketiga Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Dan pada malam hari ini saya memperkenalkan diri, saya Made Indrayani. Hari ini saya berkesempatan ya, sesungguh berbahagia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ya untuk acara Dokter Talk malam ini dan mendampingi tamu spesial kita malam ini yang luar biasa ya. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu, tamu spesial kita malam ini beliau adalah seorang dokter yang luar biasa yang sudah melanglang buana ya sampai ke negara luar juga ya karena beliau adalah pembicara-pembicara yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak dan topik kita malam ini yaitu tentang problem ginjal ya. Jadi jangan buru-buru cuci darah. Nah, ini topiknya keren sekali Bapak Ibu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar mari kita simak ya video profil dari pembicara kita malam ini. Dokter Raden Setyo Budi Prayitno. Dipersilakan videonya Mas Igo. Mari kita sambut pembicara kita, Dr. Raden Setyo Budi Prayitno. Selamat malam, Dok. Persilakan, Dok. Selamat malam Bu Made, terima kasih Mas Igo, terima kasih Pak Julius. Ini sudah luar biasa hari ini. Saya mohon cek sound dulu, suara saya cukup bagus diterima oleh teman-teman. Aman, Dok. Bagus ya Aman. suaranya? Oke, Aman. baik. Nanti kalau misalkan ada problem di sinyal, karena kebetulan saya ada di luar kota, ada di kota Jember malam ini, dan akan ada perjalanan juga ke Semarang dan Jogja. Mudah-mudahan bisa silaturahmi juga dengan teman-teman di Semarang dan di Jogja. Terima kasih Bu Made, ini sudah satu kesempatan yang luar biasa dan kita akan membahas mengenai ginjal.
Sekali lagi kita akan membahas ginjal, jadi jangan penyakitnya dulu yang dibahas. Nanti nanti kecewaannya dulu yang dibahas. Ini tuh yang kita bahas dulu adalah ginjalnya dulu, yang positifnya dulu. Bagaimana ginjal dan seterusnya, dan bagaimana peran daripada rangkaian produk. Karena walaupun bagaimana nanti pada akhirnya adalah kita eh, memposisikan produk. Artinya adalah memposisikan produk ini jangan sampai nanti di posisi yang untuk gagal ginjal atau yang cuci darah. Itu justru terlambat. Jadi saya ingin betul-betul nanti kita diskusinya adalah justru rangkaian produk yang sudah disediakan oleh One More itu diposisikan agar kita mempunyai ginjal yang senantiasa selalu sehat. Saya yakin teman-teman Bapak Ibu semuanya setuju. Boleh introduksinya seperti itu ya. Baik, kalau gitu ini udah ada 81 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, rahayu kita semuanya. Saya minta izin untuk share. Mudah-mudahan ini adalah satu materi yang jadi bahan untuk kita diskusikan. Bapak, Ibu, teman-teman. Jadi ini adalah bahan yang betul-betul eh, harus perlu pemikiran. Jadi ini adalah bahan mentah yang benar-benar kita harus berpikir berulang-ulang atau harus berpikir bukan cuma satu kali tapi betul-betul mendalami apa yang dimaksud dari pembicaraan atau yang kita akan diskusikan bareng-bareng. Kenapa demikian? Karena seperti yang tadi saya mengawali di introduksinya, jangan berpikir pada ginjal yang sudah rusak. Jangan berpikir pada gagal ginjal yang cuci darah. Makanya kalau ada pemikiran seperti itu, mohon maaf nih, mohon maaf sekali lagi. Nanti teman-teman yang sudah sediain semua nih. Dari PNG-nya ada, semua produknya sudah ada, tapi pemikirannya jadi beda. Mudah-mudahan banyak orang yang sakit. Ini jadi salah pemikiran kita. Nah, ini tidak boleh terjadi pada keluarga besar One More Internasional. Mudah-mudahan jadi pemahaman yang sama dengan saya. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat, sekali lagi kalau kita melihat kasusnya, saya sedang memberikan satu ilustrasi yang sederhana. Sekali lagi, gagal ginjal, kalau saya, dan pasti banyak yang tidak setuju. Tapi kalau saya, ketika terjadi sesuatu dengan ginjal, walaupun sudah tertulis gagal ginjal, jangan langsung cuci darah. Atau kalimat yang lebih bijak mungkin, jangan dulu cuci darah. Kenapa demikian? Karena kita harus berpikir solusinya. Ini sudah terlanjur nih, sudah terlanjur, sudah ada kerusakan pada ginjal. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini, kita jangan berpikir hanya ada mesin cuci darah. Harusnya di samping mesin cuci darah, oh ternyata ada one more, ternyata ada transdermal, ternyata ada nanoteknologi, ternyata ada solusi yang harus tidak hanya langsung pada mesin ini atau mesin hemodialisa. Mudah-mudahan 102 orang yang sudah hadir pada malam hari ini akan berpikir yang sama. Memang betul ginjalnya bermasalah. Urium kreatininnya tidak lagi normal. Sudah melampaui angka normal. Tapi marilah kita berpikir bahwa solusi itu tidak hanya mesin cuci darah. Sehingga kalimatnya ketika ada kerusakan ginjal, jangan langsung cuci darah. Ayo kita berpikir lagi. Adakah alternatif? Adakah solusi lain? Adakah pemikiran-pemikiran lain? Pemikiran-pemikiran lain itu yang paling perlu. Yuk kita lihat sama-sama. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara gagal ginjal, ketika kita bicara penyakit ginjal kronis, yang ujung-ujungnya adalah gagal ginjal bahkan stadium akhir dari gagal ginjal, end stage renal failure. Ini tidak pernah turun dari angka 2 per mil menjadi 3,8 per mil. Prevalensi penyakit gagal ginjal kronis. Dan kita tahu atau kita sepaham betul-betul bahwa bukan ujung dari gagal ginjal, tidak. Tapi ada yang melatar belakangi. Salah satunya adalah hipertensi. Hipertensi pun di Indonesia naik terus-terusan. Bahkan sedih
umur 18 tahun di Indonesia sudah terjadi tekanan darah tinggi yang nantinya akan merusak ginjal. Tekanan darah tinggi akhirnya merusak ginjal. Tolong pikirkan baik-baik. Ini persoalan. Ternyata sebelum gagal ginjal, ada yang melatar belakangi salah satunya adalah darah tinggi. Ini dengan diabetes, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ternyata ada komplikasi diabetes berupa nefropati diabetika, kerusakan ginjal akibat diabetes. Ujung-ujungnya gagal ginjal dan cuci darah. Tolong pikirkan baik-baik. Saya sudah mengisyaratkan ada dua, hipertensi dan diabetes. Yang melatar belakangi adanya kerusakan ginjal. Jadi bukan akhir nih yang saya bicarakan, bukan kerusakan ginjal dulu, tapi ternyata ada diabetes, ada hipertensi, atau ada tekanan darah tinggi. Ini angkanya diabetes fantastik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, 6,9 meningkat jadi 10,9. Bertambah banyak. Jadi kalau kita berpikir ke gagal ginjalnya, ke kerusakan ginjal, sementara kita tidak berpikir mengenai hipertensi dan diabetes, maka angka itu tidak akan turun. Solusi tidak ketemu. Jadi saya ingin mundur, ini kerusakan ginjal, ini hipertensi, ini diabetes. Bisa nggak kita menyelesaikan diabetes? Bisa nggak kita menyelesaikan hipertensi dengan apapun yang kita miliki sekarang saat ini? Katakanlah yang ada di saya adalah PNG. Yang ada di sana adalah slim style-nya. Maka kita harus berpikir, selesai nggak diabetesnya? Selesai nggak hipertensinya? Belum sampai ke gagal ginjal. Demikian juga yang ada di saya, misalkan melatonin. Peran-peran inilah yang harus betul-betul kita berpikir, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jangan digagal ginjalnya, jangan dicuci darahnya. Akhir Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Saya selalu akan mengingatkan kegemukan. Kenapa demikian? Karena kegemukan, nggak ada ada diabetes, ada hipertensi. Jadi tiga resiko sekarang yang akan terjadi kerusakan ginjal. Hipertensi, diabetes, overweight, kegemukan. Jadi bahan pertimbangan kita. Terima kasih teman-teman sudah menghadirkan, sudah bisa hadir 135 orang. Ini yang harus kita bicarakan. Jadi jangan digagal ginjalnya dan jangan mesin cuci darahnya dulu. Posisikan lebih mundur ke belakang. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi Bapak Ibu teman-teman sekalian? Ternyata pasar penyakit ginjal kronis itu tidak pernah turun. Itu satu. Yang kedua, bukan ujuk-ujuk gagal ginjal, bukan ujuk-ujuk penyakit ginjal kronis, tapi hipertensi, diabetes, dan obesitas itu adalah salah satu faktor atau faktor-faktor yang mendukung terjadinya kerusakan ginjal. Sementara kita sering diskusi hipertensi, diabetes, obesitas bisa dimodulasi, bisa dimodifikasi, bisa dirubah. Tekanan darah yang tinggi bisa diturunkan. Kadar gula darah yang tinggi bisa diturunkan. Kegemukan bisa diturunkan. Makanya saya katakan balik lagi, saya punya stream style. Mungkin nggak akan untuk obesitas, mungkin nggak untuk diabetes, mungkin nggak untuk hipertensi. Ini yang harus kita diskusikan. Saya punya rangkaian, ditambah lagi dengan melatoninnya. Saya punya rangkaian lagi, ditambah lagi dengan PNG-nya. Memungkinkan tidak? Ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Ketika kita punya tambahan lagi dengan B12-nya, tambahan lagi dengan dekaminnya, tambahan lagi dengan kolagen, katakanlah karena ada kolagen pads-nya, maka kita harus berpikir berbeda. Hipertensi, diabetes, dan obesitas bisa disembuhkan. Sehingga dengan demikian ada kesempatan. Gagal ginjal, jangan selalu harus langsung cuci darah. Kenapa demikian? Ini babak pertama karena kita ngelihat pasarnya. Yang kedua yang harus kita siasati lagi adalah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin mengilustrasikan ini. Ini adalah ginjal kita. Ternyata pembuluh darah, ternyata gagal ginjal. Ternyata ginjal atau anatomi ginjal itu melibatkan tubuh kita secara utuh. Tidak berdiri sendiri, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kalau ada kerusakan di ginjal, kita bertanya jantungnya seperti apa, pembuluh darah yang lainnya seperti apa di seluruh tubuh kita.
Sistem yang lain dalam tubuh kita seperti apa kalau gagal ginjal, kalau ginjalnya rusak. Karena ginjal tidak berdiri sendiri. Kita lihat lagi sekarang. Ini ginjal yang dari luar, tidak seperti tidak apa-apa. Tapi ketika ngelihat di dalam, ternyata banyak pembuluh darah. Ada arteri yang merah, ada vena. Saya bahkan balikin lagi. Ini ada vena di kepala kita, di tangan kita, di seluruh organ kita. Ada arteri dan vena yang juga ada di ginjal. Lebih dalam lagi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oh, ternyata isinya adalah saluran. Saluran isinya dari lubang semua bersaluran. Ternyata dari arteri dan vena ini pada akhirnya kemudian difiltrasi, disaring, maka akan keluar sebagai urin, akan keluar ke sini sebagai urin, sebagai buang air kecil kita. Artinya ada pembuluh darah halus, ada saluran. Ini adalah arteri dan vena yang tadi saya ceritakan. Ternyata masuklah di glomerulus, masuklah di sel ginjal. Ini adalah sel ginjal, nefron. Maka terjadilah filtrasi di sini. Terjadilah penyaringan darah yang tidak diperlukan akan dikeluarkan melalui urin. Yang diperlukan diambil lagi nih. Ada lengkung Henle, ada Ansa Henle. Ini kalau diperlu lagi diambil lagi. Kalau tidak perlu akan dibuang sebagai urin. Artinya Bapak Ibu teman-teman sekalian, sel ginjal, nefron tidak terlepas dari pembuluh darah yang lain dari seluruh tubuh kita. Tidak akan pernah terlepas sama sekali. Makanya ketika kita melihat ada apa dengan di ginjal, berarti kita harus berpikir, sekarang lagi, kita harus berpikir, ada apa sebelum ginjal? Ini ada nggak aliran darah yang mengalami gangguan? Karena ada darah, ada pembuluh darah. Terus ada kerusakan apa di ginjalnya? Ini ada kedua, yang pertama ada sebelum ginjal, yang kedua ginjal, dan yang ketiga setelah ginjalnya juga mungkin nggak ada sumbatan di sini, sehingga gagal mengalami kerusakan. Sehingga ginjal mengalami kerusakan, sehingga ginjal mengalami gagal fungsi. Ada sebelum, ada di ginjalnya, ada sesudah ginjal. Jadi tidak berdiri sendiri Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, sehingga ketika ngelihat faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal akut. Ini adalah gagal ginjal akut. Acute kidney insufficiency. Ternyata faktornya ada renal. Ada sebelum ginjal. Ada di dalam ginjal. Ada faktor lain lagi setelah ginjal. Ini satu, dua, tiga. Ini juga sama ini sebelum ginjal. Di dalam ginjal, maka akan jauh lebih rumit lagi persoalannya. Artinya, banyak penyebabnya Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Sebagai contoh, katakanlah di sini sekarang. Terjadi peradangan di bagian ginjal yang akut. Oh, ternyata disebabkan oleh obat. Ternyata disebabkan oleh infeksi. Ternyata disebabkan oleh penyakit yang ada di badan orang itu. Bukan ginjalnya saja. Atau bukan karena ginjal di awalinya. Ini juga dia jadi bahan pertimbangan buat kita. Demikian juga penyebab yang lainnya. Tidak langsung semata-mata pada ginjal. Nah, ini penjelasan yang sama seperti yang tadi. Melibatkan pembuluh darah yang masuk dan keluar. Kemudian pembuluh darah itu bekerja juga untuk mengambil makanan-makanan yang diperlukan. Zat-zat yang masih diperlukan diambil. Dan kalau tidak akan dikeluarkan sebagai buang air kecil. Kita lihat lagi sekarang lebih dalam lagi. Apa yang terjadi dengan orang yang sudah mengalami kerusakan ginjal. Ternyata nafsu makannya tidak ada. Nah, tolong perhatikan sekarang. Dari nafsu makan tidak ada saja, berarti badan akan rusak, badan akan kekurangan nutrisi. Maka akan jauh lebih memperburuk lagi ginjal. Nafas akan berat sekali, sekali tersengal-sengal. Jantung, denyutnya nggak teratur. Kenapa? Karena kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak. Ada rasa sakit tidak ada.
Ada rasa tertekan di dada. Kemudian mulai mulai pipisnya mulai berkurang, buang air kecilnya mulai berkurang, dan di kakinya ada bengkak, ada odem di kaki, di ekstremitas bagian bawah. Inilah gagal ginjal akut. Ini tanda-tanda gagal ginjal akut. Nah, maksud saya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika ada gambaran seperti ini, harus sesegera mungkin kita selesaikan sebelum gagal ginjal kronis, sebelum cuci darah. Dok, gimana celahnya? Tadi saya udah sampaikan yang ada di saya, rangkaian produk dari One More. Kenapa kita tidak manfaatkan ini? Sebelum terjadi gagal ginjal kronis. Ini masih gagal ginjal akut. Ayo kita selesaikan dari sekarang. Jangan langsung cuci darah dulu. Demikian juga dengan kondisi yang sama yang harus kita pertimbangkan. Kan gagal ginjal kronis. Dok, apa yang terjadi kemudian? Maka akan terjadi penurunan fungsi ginjal. Inilah yang dikatakan sebagai urium kreatinin mengalami abnormalitas, melebihi angka-angka normal. Kemudian, buang air kecil mulai sulit, berkurang. Ini rasanya tujuh keliling nih. Rasanya seperti yang melayang. Demikian juga dengan adanya bengkak di kelopak mata di bagian bawah, kemudian di kaki, kelopak mata ketika bangun tidur mulai ada bengkak, di kaki mulai ada bengkak. Itu mulai tanda-tanda ke gagal ginjal kronis. Tapi Bapak, Ibu, teman-teman, tolong perhatikan. Penyebab yang banyak adalah diabetes. Penyebab yang banyak adalah tekanan darah yang tinggi. Penyebab yang banyak adalah infeksi dari sel ginjal. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, dok, jadi gimana harusnya? Maka fokusnya harus ke sini Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Harus kepada penyebab gagal ginjal. Bukan ke gagal ginjalnya, bukan semata-mata ke cuci darahnya. Justru ke penyebab yang mendasari terjadinya kerusakan ginjal dan komplikasi ginjal. Mudah-mudahan 206, 207 yang hadir pada malam-malam ini akan mendapatkan kesepakatan yang luar biasa mengenai gagal ginjal. Nah, balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau sudah tidak bisa menyaring, ini glomerulus filtration rate, GFR-nya, kurang dari 90 mili per menit. Ini sudah terjadi gagal ginjal. Apalagi sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Gagal ginjal kronis. Tapi ingat, penyebabnya adalah hipertensi dan diabetes. Ini yang harus difokuskan. Komplikasi lain tidak boleh terjadi. Orientasinya pada penyebabnya dan komplikasinya jangan sampai terjadi. Dan itu kita bisa siasati bareng-bareng. Ini gagal ginjal kronis, orangnya akan terus-terusan sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh, bengkak, ya, tidak ada kemampuan, penurunan kemampuan untuk buang air kecil, ya. Tadinya kadang-kadang banyak, kemudian langsung berkurang jadi tidak ada sama sekali. Tadinya awalnya banyak buang air besarnya, kemudian lama-lama tidak ada. Laboratorium menunjukkan urium kreatinin, eh, blood urium nitrogennya, kemudian di dalam serum kreatininnya juga sama mengalami peningkatan. Ini pun dari angka 90 memburuk sampai 30 mili per menit. Ada udim, ada anemia juga, HB hemoglobinnya turun, tekanan darah makin lama makin meningkat, dan lemah, lesu, letih. Itu adalah gagal ginjal kronis. Nah, jadi Pak Dokter, apa yang harus kita terima dari kondisi ini? Ternyata ginjal tidak berdiri sendiri dalam tubuh kita. Dan penyebab gagal ginjal tidak hanya satu faktor, bukan ginjal saja. Makanya dari awal saya menyampaikan, marilah kita berdoa, marilah kita berupaya, sekali lagi, marilah kita berdoa, marilah kita berupaya. Ada slim style, ada melatonin, ada PNG, katakanlah ada B12, ada dekamin, kemudian ada kolagen sordi,
marilah kita berbicara rangkaian produk yang ada di One More International Transdermal Nanoteknologi itu untuk mencegah pencegahan terhadap gagal ginjal. Jadi prioritas, bukan gagal ginjalnya. Kalau ini dijadikan bahan pemikiran buat kita, kalau ini menjadi acuan buat kita, maka pola pikir kita akan berbeda. Saya yakin punya pemikiran bahwa jauh lebih banyak lagi barang siapa yang tidak ingin ada gangguan gagal ginjal, ada gangguan pada fungsi ginjal, maka jadikan produk menjadi keseharian. Jadikan produk sebagai keseharian kita. Manfaatkan, aplikasikan setiap hari. Nah, sekarang saya selalu akan mengingatkan, kenapa kita harus memilih transdermal? Karena teman-teman sudah tahu adanya metabolisme, adanya pembuangan, masuk dibuang. Di saluran pencernaan sudah dibuang. Di liver sudah dibuang melalui metabolismenya. Sehingga ketersediaan hayatinya yang 100% itu tidak mungkin dicapai. Karena ada pembuangan, ada proses pembuangan. Bioavailability atau ketersediaan hayatinya tidak akan tercapai. Harus kita pikirkan betul-betul ketersediaan hayatinya tidak akan 100%. Nah, ini adalah gambaran yang akan lebih mempermudah buat kita semua. Bahwa yang kita perlukan adalah ketersediaan hayati atau bioavailability-nya 100% dalam darah kita. Saya akan mengulang lagi, ini hanya 300 mg, akan terbuang 30%-nya dari 300 mg. Jadi yang masuk berarti 300 mg itu hanya 70%. 70% dimasuk ke liver, 60%-nya akan dibuang. Berarti yang masuk dari 70% ini hanya 40%. Hasilnya adalah 28%. Sekali lagi, hasilnya adalah sangat kecil sekali. Karena yang didapatkan hanya 28%. Atau dari 300, hanya 84 miligram. Itulah kenapa kita harus memilih transdermal. Ini alasan kenapa kita memilih transdermal. Kita dapat pembelajaran transdermal drug delivery system. Untuk apa? Untuk mengeliminasi metabolisme ini. Agar di dalam darah lebih 100%. Artinya adalah lebih baik. Ketersediaan hayat itu adalah sama dengan kadar materi, kadar nutrisi di dalam darah. Agar siapa saja yang menerimanya, siapa saja yang menerima nutrisi itu akan lebih nyaman, lebih patuh untuk mengaplikasikannya setiap hari dan seterusnya dan seterusnya. Mengurangi efek samping. Sehingga dengan demikian akan mengurangi banyak sekali kesempatan. Meskipun pemakaian jangka panjang, tapi ternyata akan jauh lebih aman. Dan dengan demikian secara keseluruhan, maka efektivitasnya akan jauh lebih tinggi. Ini juga pembelajaran yang sama, Transdermal Delivery System Technique. Mengurangi efek samping, meningkatkan efektivitas. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau sudah masuk di produk, saya selalu mengingatkan yang harus kita pelajari adalah kandungannya. Sekali lagi, harus kita pelajari adalah kandungannya. Carilah di Google. Googling, Pak. Jangan dari Dokter Setio aja, ini udah 236. Jangan dari saya aja. Saya ingin ke arah yang lebih spesifik, yaitu berbicara mengenai slim style. Bagaimana slim style ini untuk orang dengan yang tidak ingin kena ginjalnya rusak. Yuk kita lihat sama-sama. Pertama, guarana. Oh, ternyata guarana dipakai dan efektif untuk mengatasi rasa sakit kelelahan. Tadi ingat ya,
lelah, letih, lemas. Pada apa? Pada pasien dengan gagal ginjal kronis. Ternyata guarana dipakai efektif dan aman. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini literatur bukan transdermal. Sekali lagi, literatur ini bukan transdermal. Dok, bagaimana kalau transdermal? Nutrisi yang dititipkan di transdermal jauh lebih luar biasa untuk bisa mengatasi apa yang diharapkan. Ya, ini literatur yang bagus sekali karena dari Journal of Functional Food. Jadi betul-betul ini adalah nutrisi. Jurnal nutrisi, jurnal makanan. Kemudian literatur yang berbeda. Balik lagi sekarang. Yang dibicarakan majalahnya adalah di tabloidnya adalah tabloid nutrisi, nutrien, guarana, menstimulasi mitokondria yang ada di dalam tubuh seseorang. Dan ini sengaja, sengaja binatang percobaan ini diberikan tinggi lemak kolesterol. Supaya apa? Supaya terjadi kerusakan. Bagaimana guarana ini hasilnya. Data kami menunjukkan bahwa guarana meningkatkan metabolisme, meningkatkan energi dari mitokondria, dan menstimulasi mitokondria untuk menghasilkan ATP. Apa itu ATP, dok? Energi penyembuhan, energi sehat. Guarana yang ada di stem cell. Guarana lagi masih berbicara hal yang sama. Ternyata bukan semata-mata tadi kita berbicara nutrisinya, tapi kemudian manfaat lainnya. Karena kerusakan ginjal bisa disebabkan oleh infeksi. Ternyata guarana mempunyai antibiotik, mempunyai efek antioksidan, anti kanker, menstimulasi. Ini tadi jelas menstimulasi. Memperbaiki fungsi luhur. Demikian juga melindungi liver dan menurunkan berat badan. Ingat, faktor yang mendukung terjadinya kerusakan ginjal adalah kegemukan akibat diabetes dan hipertensinya. Stem cell dengan guarana mampu menurunkan berat badan. Pakai sehari-hari. Bagaimana dengan Garcinia Kamboja? Ternyata bisa menurunkan atau bisa melawan oxidative stress yang ada pada ginjal. Wow, ini ada di dalam Slim Style. Kemudian kita tidak akan bacakan lagi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Garcinia Kamboja mengatasi kerusakan pada ini sengaja jadi ditinggikan. Ini sengaja adalah membuat sakit dan menurunkan intake makanannya. Sehingga dengan demikian akan mengurangi oxidative stress yang terjadi pada ginjal atau pada jaringan ginjal. Hal yang sama, ini kira-kira kesimpulannya, Garcinia mampu melawan nefropati, berarti kerusakan ginjal yang disebabkan oleh karena glit yang tinggi, agar terjadi kegemukan. Gemuk, lemak, kolesterol, sakit, ginjalnya rusak, dihambat oleh Garcinia Kamboja yang ada di dalam Slim Style. Tolong pikirkan, gunakan setiap hari. Sekali lagi, Garcinia Kamboja mampu berat badan dan profil dari lemak, memperbaiki profil lemak dalam tubuh kita. Garcinia Kamboja lagi menurunkan berat badan, mengatasi inflamasi dan diabetes. Ini Garcinia Kamboja Slim Style. Bagaimana dengan kritik? Balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, Journal of Functional Food, nutrisi yang kita bicarakan, yang ada di Green Tea. Ini yang sama, mohon maaf. Double blind studinya berbicara mengenai diabetes. Dan ternyata memang luar biasa. Green tea sama mempunyai daya perlindungan terhadap kerusakan ginjal akibat oxidative stress. Ini kesimpulan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Green tea dengan polifenolnya mempunyai efek yang luar biasa menguntungkan pada kondisi kerusakan ginjal yang disebabkan oleh karena oxidative stress. Ketika diatasi, maka akan terjadi pemulihan. Manfaatkan Slim Start. Green tea, hal yang sama, ini langsung pada ginjal kronis. Menguntungkan sekali. Green tea lagi dengan
katesitnya, maka hal yang sama akan didapatkan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, anti-inflamasinya sangat menguntungkan buat dipakai keseharian. Sedikit lagi, ini langsung pada sel ginjalnya, renal, glomerular, dan renal dysfunction. Fungsi ginjal yang rusak, fungsi filtrasi daripada ginjal yang rusak. Green tea ada di dalam sel. Biosains, bioteknologi, biochemistry itu apa? Melihat efektivitas green tea terhadap chronic renal failure. Dan hasilnya, wow, ternyata betul-betul memberikan suatu hasil yang istimewa. Green tea lagi, protective effect, melindungi ginjal dari berbagai penyakit ginjal. Green tea mengatasi kerusakan ginjal yang memang disebabkan oleh tamoxifen. Tamoxifen ini berurusan dengan berbagai hal yang sangat membunuh atau sangat akan merusak ginjal. Coba, green tea lagi, nefropati. Green tea mampu mengobati nefropati, mampu memberikan kesembuhan pada nefropati. Green tea tadi sudah disampaikan ini di literatur sama, ya. Green tea ini pada end stage, sekarang pada gagal ginjal atau sakit ginjal yang sudah stadium akhir, end stage renal failure atau renal disease. Ini berbicara bukan green tea-nya tapi ginjalnya, jahenya. Ini yang dikatakan luar biasa. Demikian juga dengan literatur ini ada sama untuk bisa melawan gagal ginjal atau kerusakan ginjal stadium akhir. Jahe juga akan melakukan regulasi lebih baik lagi atau upregulate terhadap ginjal. Kemudian lagi yang sama juga fungsi ginjal menunjukkan bahwa ginger atau jahe mempunyai peran dalam melindungi ginjal. Protective effect terhadap kerusakan atau keracunan pada ginjal. Renotoxicity itu adalah keracunan pada ginjal. Ini yang akan dilindungi oleh jahe. Apa sih yang ada di dalam jahe? Kita banyak diskusikan mengenai ini. Karena luar biasa pada jahe. Antioksidannya, antiinflamasinya, antiobesitasnya. Ini diskusinya tidak akan pernah selesai. Termasuk nero, di sininya neronya, berarti di persarafan. Demikian juga dengan anti diabetes. Berarti akan bisa mencegah orang supaya terjadi kerusakan ginjal. Mohon maaf. Bagaimana dengan spirulina? Ternyata hal yang sama. Spirulina adalah nutrisi yang bisa melawan kerusakan ginjal. Ini adalah satu percobaan yang sengaja diberikan gentamicin antibiotik agar terjadi kerusakan pada ginjal pada binatang percobaan, pada tikus. Tapi ternyata ketika diberikan nutrisi spirulina, kerusakannya bisa dilawan. Boleh tepuk tangan ya, ini sudah ada 270 orang hadir. Mohon maaf, terlewat. Hal yang sama, spirulina pada fungsi filtrasi ginjal. Spirulina, ini hal yang sama juga, melawan betul-betul yang namanya berbagai penyakit yang tidak akibat ditularkan. Dalam hal ini adalah metabolic syndrome, metabolic disorder. Termasuk di dalamnya adalah ginjal, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Spirulina adalah nutrisi terbaik dan itu ada di dalam stem cell. Nah, bagaimana dengan omevia? Saya eh, awali lagi, saya ulangi lagi. Kita lihat satu persatu kandungannya. Apa yang ada di dalam omevia? Omega 3. Kita lihat omega 3. Bagaimana omega 3? Ternyata omega 3 betul-betul memperbaiki penyakit ginjal. Ini langsung pada majalah Medicina. Simpulannya memperbaiki fungsi ginjal, memperbaiki atau mengatasi peradangan, seluruh parameter yang lainnya juga diperbaiki. Itu adalah omega 3. Omega 3 lagi melawan kerusakan ginjal. Dan umumnya Bapak Ibu teman-teman sekalian pada orang-orang dengan kerusakan ginjal itu disertai dengan pruritus, rasa gatal di seluruh tubuh. Karena apa? Karena ureanya,
uriumnya itu banyak sekali di dalam tubuh. Sehingga dengan demikian pasti apa namanya akan terjadi hal-hal yang berhubungan dengan kulit. Ini yang harus kita siasati. Sebentar, sebentar. Makanya kita harus berpikir sekarang kandungan yang ada di omega dengan omega 3-nya akan sangat mendukung pada kerusakan ginjal. Ini satu penelitian yang banyak, ini adalah para penelitinya, dan kemudian bagaimana omega 3 berperan. Maka langsung kita akan memberikan satu keyakinan omega dengan omega 3-nya akan membantu sekali pasien-pasien atau orang-orang dengan gagal ginjal. Dan ingat Bapak Ibu teman-teman sekalian, gunakan omega sebelum terjadi kerusakan ginjal. Gunakan setiap hari. Bagaimana dengan koenzim Q10? Ternyata hal yang sama. Koenzim Q10 diberikan pada pasien yang benar-benar sudah hemodialisa nih. Sudah melakukan hemodialisa dan umumnya fungsi kognitifnya untuk berpikir jernihnya itu mengalami penurunan. Sudah pasrah dan pasrahnya negatif. Maka diperlukan koenzim Q10 dan itu ada di dalam omega. Ini literatur yang bagus sekali bagaimana omega yang kandungannya adalah koenzim Q10 diberikan pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal bahkan gagal ginjal dan sudah cuci darah. Nah, ini satu literatur yang lebih luas koenzim Q10 dalam mengatasi berbagai penyakit degeneratif termasuk ginjal dan memberikan kita jauh lebih sehat, umur lebih panjang. Tidak artinya panjang dalam posisi sehat ya, karena di sini tulis banget. Berbagai akan bisa diatasi berbagai penyakit degeneratif, jantung, diabetes, ginjal. Kita tidak ragu lagi dengan koenzim Q10. Saya tidak yang lain. Korelasinya adalah ada di sini. Ketika suplemen, ketika nutrisi koenzim Q10 diberikan, maka energi sel akan meningkat bagus. Oksidasi stres akan diturunkan, inflamasi akan diturunkan. Sehingga akan memberikan suatu hal yang sangat istimewa dan bisa mengatasi banyak sekali. Kematian akibat serangan jantung menurun, diabetes akan bisa diatasi, gagal ginjal akan bisa diatasi. Paling tidak diperbaiki fungsi ginjalnya. Demikian juga dengan liver. Inilah fungsi daripada koenzim Q10 yang ada di dalam omega. Manfaatkan omega untuk keseharian kita. Bagaimana dengan melatonin? Balik lagi, kita lihat satu persatu. Saya hanya ingin melihatkan melatoninnya. Ternyata melatonin memang betul-betul diperlukan pada orang dengan gangguan fungsi ginjal. Melatonin mempunyai rhinoprotective effect, melindungi ginjal, menghambat progresivitas komplikasi daripada ginjal. Jadi ini adalah sangat diperlukan sekali melatonin. Melatonin dijadikan keseharian. Melatonin untuk mencegah orang tidak ada kerusakan ginjal. The role of melatonin pada ginjal kronis. Ini juga sama, subhanallah. Kaget Pak, melatonin yang anti diabetes. Melatonin ternyata menurunkan tekanan darah. Melatonin langsung mempunyai efek melindungi ginjal. Bapak Ibu di sini jelas banget. Anti diabetes diperbaiki, anti hipertensi diturunkan dan dinaiki yang diperlukannya. Mohon maaf, mohon maaf. Kemudian melindungi ginjal dengan berbagai cara. Oksidatif diturunkan, peradangan diturunkan, fibrosis tidak boleh ada, fotosida necrosis tidak boleh ada, mitokondria kerusakannya diturunkan, dan meningkatkan otofagi. Apa dok otofagi? Otofagi adalah kemampuan sel dalam badan kita, termasuk sel ginjal kita, untuk membunuh sel yang rusak. Membunuh sel yang rusak dan harus diganti dengan sel yang baru. Kalau sel baru, sel sehat pastinya. Ini adalah fungsi daripada melatonin. Bagaimana dengan lavender? Ini singkat. Kalau tadi nutrisi, sekarang bicaranya nutrisi tapi melalui bunga. Ekstrak dari lavender. Ini kemudian ekstraknya dibuatkan dalam bentuk oil, minyak. Ternyata efektif. Nah, saya ingin menghubungkan, kalau di sini oil,
Sementara yang ada di sini adalah transdermal. Jauh lebih dahsyat transdermal, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika bicara lavender extract, bicara rose extract juga sama, maka kemampuan untuk melawan oxidative stress, menurunkan inflamasi, itu akan jauh lebih tinggi. Dan ini akan langsung berhubungan dengan sel ginjalnya. Sekali lagi, akan berhubungan langsung dengan sel ginjal. Wow. Dan neuroprotektif dari bunga rose, rose ekstrak yang sama. Mohon maaf, ini literatur ini tidak bisa dibuka karena harus berbayar. Ada dua literatur yang berhubungan dengan bunga rose ekstrak. Semuanya efektif dalam mengatasi ginjal, melindungi ginjal, mencegah terjadi kerusakan ginjal. Dok, lalu bagaimana dengan PNG? Ini juga hal yang sama. Kita tidak perlu bahas banyak, cukup dengan ginsengnya saja. Ginseng bisa melawan gagal ginjal akut. Percobaan pada tikus, sengaja dikasih antibiotik, dan kemudian diberikan ginseng. Ternyata ginseng memberikan suatu hambatan. Tidak terjadinya kerusakan ginjal. Bapak Ibu tolong perhatikan, jurnalnya adalah Food and Chemical Toxicology. Food berarti nutrisi. Kita bicara PNG adalah nutrisi. Makanan sehari-hari kita. Aplikasikan di keseharian kita. Ini penelitian yang luar biasa. Ginseng lagi bisa mengatasi tingginya kadar gula darah. Dan ini sengaja dibuat. Sekali lagi, bisa meningkatkan otopagi dan bisa melindungi kegagalan ginjal akibat diabetes. Jadi ginseng, PNG itu luar biasa. Journal of Ethnopharmacology. Sama penelitian sedemikian rupa. Renoprotektif daripada red ginseng yang ada di dalam PNG. Korean ginseng bisa mengatasi berbagai hal yang berhubungan dengan kerusakan ginjal. Nah, dok, bagaimana dengan vitamin? Orang dengan kerusakan ginjal, tadi ingat ada penurunan HB hemoglobin, maka vitamin lain juga diperlukan. Kita perlu dengan, sekali lagi, B12 plus. B12 plus bagian daripada keseharian kita. Kita perlu lagi dengan rangkaian produk yang lain. Dekaminnya, ini kebetulan ada dekaminnya sama. Sorninya kalau memang kita perlukan, apalagi wanita yang rajin dengan kolagennya, maka ini juga sama. Kenapa? Karena di dalamnya bukan semata-mata hanya sekedar kolagen. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa diskusi, kita masih punya waktu banyak untuk berdiskusi. Ayo kita diskusikan. Gagal ginjal atau kerusakan ginjal, jangan langsung orientasinya pada cuci darah. Stop total makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Karena ini menyebabkan hipertensi, menyebabkan diabetes, menyebabkan kegemukan. Cuci darah bukan satunya pengobatan ginjal kronis. Jadikan buah sebagai makanan utama, sisanya ubi, kacang, sayuran, biji-bijian jadi kombinasi. Manfaatkan produk-produk One More. Manfaatkan transdermal. Dan hiduplah dengan pola hidup yang paling-paling sehat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Made. Bu Made ini sudah ada peserta 293 orang yang standby menunggu kita untuk diskusi. Saya Ya, serahkan, saya stop untuk share-nya. Mudah-mudahan jadi hal yang paling istimewa malam ini karena kita berbicara di ginjal. Saya siap untuk diskusi, saya siap untuk tanya jawab. Silahkan dipandu oleh Ibu Made. Terima kasih Bu Made. baik. Terima kasih One More Academy. Terima kasih teman-teman semua. Baik, dokter. Wow, keren sekali pemaparannya ya, Bapak Ibu ya. Boleh kasih angka 999 dong buat dokter Setio ya. Ya, ini pertanyaan yang masuk sudah cukup banyak ini, Dok. Saya izin bacakan. Wow. Iya, ini ada dua penanya yang pertanyaannya agak mirip. Izin saya gabung ya. Pertanyaan dari Ibu Ismiati dan Ibu Syahruni Cikarang.
Ini ceritanya kalau sudah terlanjur cuci darah, Dok. Jadi beliau cuci darah seminggu sekali. Terus ada juga yang Bu Ismi ini karena punya riwayat batu ginjal dan tumor juga. Nah, solusinya bagaimana, Dok? Kalau sudah terlanjur cuci darah, ya. Silakan, dokter. Din, Dok, masih ke mute, Dok. Masih ke mute. Siap, terima kasih. eh ini jadi pembelajaran buat kita. Tolong disimak dari cerita tadi, ya. Tidak semata-mata cuci darah. Sekali lagi ya, tidak semata-mata cuci darah. Di sana ada batu ginjal, di sana ada riwayat sebelumnya, ya. Jadi kasus ini memberikan satu pembelajaran buat kita. Cuci darah itu terakhir banget. Artinya itu sudah komplikasi yang ampun-ampunan. Pertanyaannya sekarang, dok, bagaimana kalau sudah terlanjur seperti ini? Nggak ada kata terlambat. Sekali lagi tidak ada kata terlambat. Apa yang harus kita lakukan adalah balik lagi. Kalau saya dengan Bu Made, dengan Pak Julius, atau dengan semua Bapak Ibu teman-teman sekalian sepakat, ingin tidak cuci darah. Setuju ya? Ingin tidak ada gangguan ginjal. Ingin tidak ada cerita batu ginjal. Maka lakukan resep tadi. Hindari makanan lemak kolesterol. Jadikan buah sebagai makanan utama. Manfaatkan produk. Ini jadi keseharian. Jadi sekali lagi, kalau sekarang saya berpikir ya, kalau sekarang untuk kasus yang sekarang katakanlah, saya punya Slim Cell, saya punya melatonin, saya punya PNG katakan, ada 3 produk nih ada di saya sekarang. Misalkan, 3 produk ini harus dijadikan alasan untuk saya tidak ingin kena batu ginjal. Alasan untuk saya untuk tidak kena tekanan darah. Alasan untuk tidak terkena gagal ginjal sampai cuci darah. Kalau ini dilakukan buat Ibu Ismi dan juga Ibu Sahroni di Cikarang, kalau ini dilakukan pada orang yang sudah cuci darah, hasilnya akan sama. Atau doanya sama. Mudah-mudahan cuci darahnya berkurang. Tapi ingat resepnya sama tuh yang tadi. Tidak boleh makan lemak kolesterol lagi. Jadikan buah sebagai makanan utama. Air minum yang terbatas itu, mohon maaf. Air minum yang terbatas katakanlah hanya sebatas ini katakanlah satu satu apa namanya ini satu botol katakanlah sekian mili nggak bisa harus dinaikkan airnya harus dinaikkan air minumnya demikian juga dengan pola pikirnya hidupnya sehat olahraganya dan seterusnya jadi tidak ada kata terlambat lakukan yang sama dengan yang kita bicarakan sekarang untuk menyelesaikan kasus dengan gagal ginjal dan lagi cuci darahnya dilanjutkan iya karena memang sekarang nggak bisa tapi kita punya doa yang tadinya cuci darahnya 3 kali karena kita melakukan diskusi sekarang berubah menjadi 2 kali yang nantinya 2 kali berubah menjadi 1 kali. Yang 1 kali seminggu itu jadi 1 kali dalam 2 minggu. 1 kali 3 minggu. 1 kali 1 bulan itu kan dahsyat. Pak. Dan saya yakin orang yang cuci darahnya, orang yang mengalami sakitnya pasti akan bahagia sekali karena mengalami satu perbaikan. Nah ini yang saya katakan langkah-langkah kita sama lakukan. Itu buat Bu Ismi dan buat Ibu Sahroni di Cikarang. Mungkin itu Bu Made saya kembalikan ke Bu Made. Terima kasih. Baik, Dok, terima kasih. Tadi masalah air sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Marianum ya. Tadi pertanyaan air, jadi boleh dinaikin gitu ya, Dok ya. Tadi ketika ada pantangan minum. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Adi Satria, Bitung, Sulawesi Utara. Bagaimana dengan kasusnya kalau ginjal bocor, katanya dok? Apa penyebabnya? Dan karena kebetulan beliau ada melayani yang ginjal bocor, albuminnya naik dari 21 ke 311 dalam 6 hari. Ya, silakan dok. Ini hal yang sama. Istilah istilah ginjal bocor itu adalah ginjal
tidak punya lagi peran atau tidak berfungsi dengan baik dalam menahan materi atau zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Contoh, contoh ginjal bocor ini contoh ginjal bocor. Gula atau glukosa itu diperlukan oleh badan kita. Tapi kalau terjadi kebocoran gula, jadi ketika pipis, ternyata urinnya itu didatengin semut. Berarti ada gula di sana. Itu berarti bocor. Karena harusnya gula tidak boleh dibuang. Tapi lain bedanya dengan orang yang diabetes. Karena diabetes gulanya banyak-banyak-banyak, akhirnya terjadi kebocoran gula. Ini contoh gula. Protein tidak boleh keluar dari badan kita. Tapi kalau ginjal yang bocor, diperiksa nih. Oh, ternyata ada protein di dalam urinnya. Makanya dikatakan sebagai protein urea. Urinnya mengandung protein itu adalah ginjal bocor. Demikian juga dengan nanti angka yang lainnya. Yang didiskusikan sekarang adalah albumin. Maka albumin yang diperlukan ternyata terbuang dan seterusnya. Orang itu akan lemah sekali. Jadi pertanyaannya mengarah kemana dok? Nggak usah ragu lagi lah. Ada kerusakan ginjal. Kita nggak usah berpikir sudah gagal belum ginjalnya. Nggak usah berpikir ke sana. Yang pasti adalah sudah ada kerusakan ginjal. Jadi langkahnya seperti apa dokter Sio? Jawabannya sama. Jawabannya sama. Lakukan seperti yang kita diskusikan. Jangan makan lagi makanan yang enak. Jangan makan lagi makanan yang berlemak dan kolesterol. Dok, nggak boleh makan buah. Karena buah mengandung mineral dan lain sebagainya. Jangan berpikir itu. Kalau larangan, mohon maaf ya, sekali lagi ini saya balikin lagi. Kalau larangannya diikuti, larangan itu diikuti, sembuh nggak ginjalnya? Ternyata tidak. Albuminnya masih tetap jelek. Makanya, sama aja dengan tadi pertanyaan, untung diikuti sama Ibu Made menyatakan mengenai air, airnya ditambah. Ingat ya, ketika kita mengikuti anjuran tidak boleh banyak airnya, sekali lagi tidak boleh banyak airnya, sembuh nggak ginjalnya? Tidak. Padahal air udah dibatasi loh. Padahal sudah cuci darah loh, tapi ternyata tidak membaik ginjalnya. Makanya cuci darah, lakukan upaya yang lain. Ini dinaikkan sedikit-sedikit airnya, minumnya dinaikkan sedikit-sedikit, nggak usah terlalu buru-buru dan nggak usah ingin sesegera mungkin. No, perlahan tapi pasti. Jadi sekali lagi, kasus yang sama dengan ginjal bocor lakukan dengan peran yang sama dan simpulkan bahwa itu adalah kerusakan ginjal. Segera lakukan, sesegera mungkin manfaatkan produk dari One More yang ada agar tidak terjadi gagal ginjal dan cuci darah. Mungkin itu Bu Made, saya kembalikan ke Bu Made. Terima kasih. Baik, Dok. Baik, penjelasannya luar biasa ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Dok. Saya rasa mungkin banyak ditanyakan oleh yang awal-awal ya, yang awal mengenal One More. Dari Bapak Rizky Makassar. Beliau 35 tahun. Beliau menanyakan kalau produk-produk One More itu adakah penjelasan kandungan berapa gram dari setiap produk seperti beliau analogikan dengan tablet begitu ya dok ya. Kemudian yang kedua, adakah jurnal yang membahas secara spesifik korelasi One More atau transdermal dengan penyakit degeneratif? Dan yang poin ketiga adalah bagaimana mekanisme kerja dari One More sehingga lebih spesifik mengobati penyakit degeneratif. Mungkin itu dok, 3 poin pertanyaan dari Pak Rizky. Silakan dok. Ya, ini pertanyaan Pak Rizky yang luar biasa dan Pak Rizky punya nilai akademis yang tinggi banget. Jadi pertanyaan ini harus ditujukan ke para peneliti yang ada. Dokter Sio bukan peneliti. Ya, Dokter Sio tidak terlibat dalam penelitian. Kalau ingin bertanyakan apakah One More punya spesifik, ini juga sama. Yang ditayangkan adalah kandungan-kandungan yang ada di dalam produk-produk masing One More. Pertanyaan berapa miligramnya, boleh nggak ketika berbicara ini adalah rahasia Korea, rahasia formulator. Kalau ini tidak mencukupi jawabannya, berarti harus datang ke Korea. Datang ke sana, diskusikan dengan di sana dan mendapatkan jawaban yang pasti. Karena walaupun bagaimana,
kandungan yang ada di dalam satu masing-masing produk itu pasti tertulis miligramnya. Di badan POM pasti tertulis. Kalau tidak tertulis berapa miligramnya, tidak akan keluar perizinan. Itu yang harus kita camkan. Demikian juga dengan penelitian spesifik banget. Spesifik khusus untuk degeneratif. Penelitiannya banyak sekali, tapi bukan produk One More-nya. Sekali lagi. Bukan spesifik produk One More. Kalau ingin mendapatkan informasi mengenai produk One More, justru kebalikannya. Saya ingin Pak Rizky menjadi koordinator peneliti. Telitilah One More, sekian pasien secara statistik, minimal 30 pasien, 30 pasien yang diberikan produk One More, kemudian 30 pasien yang tidak diberikan produk One More. Ayo kita teliti produk ini agar mendapatkan keyakinan khusus untuk Pak Rizky. Karena walaupun bagaimana ini One More bukan hari ini hadir. One More sudah sekian tahun. Jadi bukan waktunya untuk penelitian seperti yang diharapkan tadi. Penyakit degeneratif itu seabrek-abrek, bukan cuma satu, bukan dua, termasuk autoimun di dalamnya adalah degeneratif, termasuk kanker. Jadi penelitian meskipun 30 pasien atau berapa pasien, tapi biayanya harus ditanggung oleh Pak Rizky, baru akan bisa selesai, baru akan puas. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih buat Pak Rizky yang luar biasa nilai akademisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dok. Di sini ada banyak ini pertanyaan, izin ini saya coba baca dari Bapak atau Ibu Andi Fitri ya dari Sorong ya. Beliau menyatakan kalau ada kliennya yang kena ginjal ini baru 5 tahun, Dok. Ginjalnya bocor. Nah, ini penanganannya bagaimana? Apakah sama seperti itu? Kemudian mungkin itu dulu, Dok, yang dari Andi Fitri. Silakan, Dok. Ibu Andi Fitri, ini juga hal yang sama. Berarti bicaranya ginjal bocor, berarti ginjalnya rusak. Titik aja ke sana. Jadi penanganannya sama seperti yang tadi dilakukan. Stop makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Jadikan buah, ubi, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran sebagai makanan keseharian. Jadikan produk One More sebagai keseharian. Ingat ya, kita bisa memanfaatkan 1 kali 24 jam. Kita bisa memanfaatkan produk One More 2 kali 24 jam. Artinya adalah pemanfaatan kesehariannya. Kemudian olahraga. Apalagi ini saya yakin masih banyak kesempatan sekali nih. Dan bicaranya saya tidak tahu apakah ini sudah cuci darah atau tidak karena sudah 5 tahun. Tapi walaupun bagaimana, walaupun cuci darah hal yang sama. Pola pikir harus sehat, benar-benar memelihara kesehatan jauh lebih konsentrasi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Untuk Ibu Andi Fitri yang bertanya terakhir. Demikian Ibu Made, terima kasih banyak. Baik, Dok. Menyambung tentang buah, Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Mira Lampung. Apakah ada rekomendasi buah yang untuk kita konsumsi untuk yang penyakit ginjal yang aman untuk lambung? Ya, silakan, Dok. Nah, ini juga sama pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Ibu Mira di Lampung. Tidak ada sedikit pun negatifnya buah. Sekali lagi ya, kalau kita memberikan nilai negatif, berarti kalau kita memberikan satu apa istilahnya? Mana sih yang paling bagus? Itu eh, kurang bijak. Kenapa demikian? Karena buah disediakan oleh Yang Maha Besar. Lalu pertanyaan Ibu Mira, mana yang paling bagus buat ginjal? Justru bukan buat ginjal, tapi buat seseorang. Saya suka dengan buah mangga, tapi saya sukanya mangga yang belum manis. Mangga yang tua tapi belum manis, itu saya. Bu Made punya kesukaan buah yang lain. Ibu Mira punya kesukaan buah yang lain. Nah, saya ingin mengantarkan ke Bapak Ibu teman-teman sekalian, buah mana yang baik untuk seseorang adalah buah yang disukai oleh orang itu sendiri. Jadi nggak susah. Nanti kalau saya menjelaskan ada satu buah yang sangat bagus sekali buat ginjal, tapi adanya di kutub utara. Akhirnya orang nggak bakalan sembuh karena untuk ngejar ke kutub utara nggak bakalan sampai. Permudah, buah yang kita suka adalah buah yang terbaik buat kita. Buah yang orang itu suka dengan kerusakan ginjal
adalah buah itu yang akan memperbaiki. Mungkin itu penjelasan Ibu buat Ibu Mira di Lampung. Terima kasih Bu Mira. Ya, terima kasih dokter. Ya, ini saya ingin membacakan masukan dari dokter Fadori ya. Beliau memberikan masukan tentang kualitas perkat dari produk One More bisa mohon untuk diperbaiki. Terima kasih dokter Fat, ini masukannya. Nanti ini sudah didengar langsung oleh corporate ya. Mungkin sementara kalau diperlukan bisa ditambahkan itu dok, plester ya untuk merekatkan mungkin ke kulit yang bersangkutan ya. Terima kasih masukannya. Nah, kemudian ini dokter ini Boleh saya ada tambahkan Bu Made? oh, silakan Boleh dokter, saya tambahkan silakan. ya? Silakan, Ini Dok. kadang-kadang kita lupa. Sekali lagi kadang-kadang kita lupa ketika kita ingin mengaplikasikan transdermal, itu permukaan kulit kita belum siap. Nah, ini catatan penting. Coba kita pikirkan ya, coba kita pikirkan dengan baik. Coba kita pikirkan dengan baik. Kita mau transdermal, mau mengaplikasikan transdermal, tapi di kulit kita banyak garam, banyak keringet. Bisa diterima ya? Banyak keringet berarti banyak garam. Kira-kira kuat nggak perekatnya? Ini yang kadang kita lupa. Jadi bersihkan dulu tubuh kita, siapkan dulu permukaan kulit yang akan diaplikasikan transdermal. Tidak serta-merta seperti itu. Jadi betul-betul dipersiapkan. Nah, ketika Pak Fadori menyatakan ini pakai apa namanya plester, katakanlah plester biasa yang digunakan pada luka dan sebagainya, silahkan. Karena tidak ada. Tapi mohon menjadi catatan jangan jangan ingat ya, ada barier nantinya di sana. Kalau tidak siap, kalau tidak bersih, kalau tidak siap, maka ada barier, ada penghalang lagi. Mohon maaf nih, lapisan paling luar dari kulit kita itu adalah penghalang yang luar biasa. Susah sekali ditembus. Kalau bukan teknologi, kalau bukan karena pemikiran yang dalam, yang satu larut di dalam air, yang satu larut di dalam lemak, itu baru akan bisa menembus stratum corneum, lapisan paling luar kulit kita. Nah, kalau stratum corneumnya juga ditutupi dengan kotoran, artinya kulit kita tidak siap. Nah, tolong siapkan dulu. Kalau memang diperlukan, baru pakai tambahan plester yang disampaikan oleh Pak Padori. Pak Padori, terima kasih banyak untuk lebih mengefektifkan. Terima kasih tambahan dari yang kita bisa bicarakan. Baik, dokter. Terima kasih tambahannya, dokter. Ini ada pertanyaan di luar topik ginjal, tapi mungkin bisa untuk kita bahas, dokter. Ini dari Deli Serdang ya. Izin bertanya, beliau ada kenalan yang anaknya lumpuh sejak kecil. Apakah ini bisa membantu juga dengan produk-produk One More? Silakan, dokter. Masih ke mute, dokter? Teman-teman Ya, sekalian, ya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita mendapatkan informasi seperti ini, apalagi lumpuh sejak kecil. Lumpuh sejak kecil sekarang usianya berapa? Artinya adalah yang saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah banyaklah bertanya. Jadi dapat kejelasan dulu, ini kenapa lumpuhnya, sekarang umurnya berapa, apakah dulu ada demam atau apa namanya panas tubuhnya yang luar biasa sampai terjadi kerusakan pada susunan saraf pusat dan seterusnya. Jadi riwayat itu betul-betul dirapikan dulu, baru akan bisa menjawab dia bisa atau tidak. Karena terlalu singkat, lumpuh sejak lahir, ini pasti banyak cerita di dalamnya. Tapi sekali lagi, kondisi berapapun usianya sekarang, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita mampu atau yang kita mampu adalah berusaha. Apalagi kalau ini masih usianya anak-anak, mohon maaf sekali lagi, kalau usianya masih anak-anak, meskipun sejak lahir dan sekarang masih dalam kategori katakanlah di bawah 12 tahun, ayo kita lakukan. Nggak perlu ragu. Kenapa saya katakan nggak perlu ragu? Karena ada yang maha penyembuh. Ada yang maha. Kita hanya wajib melakukan upaya. Katakanlah sekarang, tidak ada keluhan lain, kita berikan juga Omevia, Slim Style misalkan, sama vitamin B12 misalkan, pada anak ini. Maka kita berdoa, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, semoga ada perbaikan dari kelumpuhannya. Kita tidak ada yang salah. Asalkan ada kesepakatan antara orang tua dengan kita. Orang tua si anak dengan kita untuk melakukan rangkaian usaha
ikhtiar bareng-bareng. Mungkin itu jawabannya untuk yang lumpuh sejak lahir. Terima kasih. Baik, baik dokter, terima kasih. Ini pertanyaannya semakin malam semakin banyak ini dok. Ya, saya bacakan dulu yang di sini dok. Ini dari Ibu Mariana. Singkatnya, beliau Mhm. ingin menanyakan pasien posisi sedang di rumah sakit dok, lagi dirawat. Oke. Dan apakah kalau kita tempelkan one more ini memungkinkan? Intinya beliau mempertanyakan gitu, karena posisinya sudah angkat ginjal dan sisa satu ginjal dan beliaunya sedang lemah di rumah sakit. Silakan dokter. Eh, sebentar, sebentar. Ya, Bapak Ibu, izin karena Dokter Setio harus apa namanya mempersiapkan untuk keberangkatan, saya akan menggabungkan ya jika ada pertanyaan yang mirip-mirip ya, Bapak Ibu mohon izin ya. Mohon maaf, mohon Ya, Dok. maaf, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tadi berbicara mengenai satu ginjal dan ada di rumah sakit. Ya, Ini kompromi atau musyawarah yang luar biasa. Jadi mungkin pihak keluarganya bersedia, tapi orang rumah sakit belum tentu bersedia. Apalagi ginjal. Mohon maaf sekali lagi ginjal. Tadi udah diingatkan ya, air saja dibatasi. Mungkin nanti buah juga tidak boleh dikonsumsi pada pasien dengan ginjal, apalagi ginjalnya satu. Jadi banyak sekali yang harus kita pikirkan kalau kita berpikir bahwa pasien kita atau klien kita, saudara kita itu udah ada di rumah sakit. Kalau sekali lagi, kalau pihak rumah sakitnya oke, pihak keluarganya oke, silakan. Kita bisa aplikasikan transdermal. Tapi kalau tidak, lebih baik jangan. Karena nanti akan jadi apa namanya? Jadi bulan-bulanan kitanya. Kalau ada sesuatu kita yang disalahkan. Padahal One More tidak ada negatifnya sama sekali. Jajaran seri produk sekian itu tidak ada negatifnya sama sekali. Mungkin itu jawaban untuk yang sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih. baik dokter, terima kasih. Ini saya bacakan sebentar. Eh, nah, dari Abah Dani, dari Kalimantan Tengah, izin bertanya, saya mengalami stroke sudah 1 tahun, dan apa yang menyebabkan tensi saya naik turun? Karena paling rendah turunnya juga 150. Nah, mungkin dok, silakan responnya. Terima kasih Kumade untuk Abah Dani di Kalimantan Tengah. 1 tahun stroke, tekanan darah tidak pernah turun-turun, tidak pernah turun-turunnya sampai luar biasa. Karena konteksnya baru berbicara, saya tidak tahu. Kalau dipertanyakan pasti ada penurun tekanan darah. Jadi penurun tekanan darah, kolesterol, apa namanya, ada lagi pengencer darah, pasti diberikan oleh medis di rumah sakit untuk stroke-nya. Hasilnya adalah kondisi saat ini. Tolong dipikirkan. Hasilnya adalah kondisi saat ini. Apa artinya? Ternyata usaha itu belum selesai. Nah, saya ingin menambahkan usahanya sekarang buat Pak Abadani. Saya ingin menambahkan usahanya sekarang. Yang pertama selalu rubah makanan. Kalau tidak dirubah makanannya, tidak akan ada keberhasilan ini sama sekali. Dan mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan saya tidak salah. Ini adalah stroke pertama. Sekali lagi, ini adalah serangan stroke pertama, mudah-mudahan. Kalau ini tidak dirubah makanannya, tidak dirubah pola sehatnya, tidak olahraga dan sudah tidak dirubah, maka sama saja dengan Abah Nadi menunggu serangan berikutnya. Nah, makanan dirubah, dok, produk One More yang mana bisa dipakai? Silahkan manfaatkan. Makin kombinasi, makin luar biasa hasilnya. Saya seperti yang tadi penjelasan, kenapa saya mengawali dengan slim style? Karena kandungannya
akan sangat dahsyat untuk mengatasi stroke, diabetes, penyakit-penyakit degeneratif. Slim start. Setelah itu saya mengawali dengan apa? Setelah itu saya mengkomunikasikan dengan apa? Dengan omevia, dengan melatonin, dengan PNG. Itu urutan rangkaian yang rapih banget disusun. Kalau kita mengikuti itu saja, tidak dengan B12-nya, tidak dengan dekamin, tidak dengan produk yang lain, itu pun sudah dahsyat. Belum nanti kalau kita gabungkan lagi dengan, karena Abadani adalah laki-laki, dengan Gentleman Night-nya. Itu pasti akan dahsyat. Nah, balik lagi, kenapa ini tidak turun-turun? Karena pola makan tidak dirubah, pola pikir tidak dirubah. Bahwa stroke, bahwa hipertensi bisa disembuhkan, bisa turun sampai batas normal. Asalkan rangkaian usahanya jelas. Manfaatkan produk One More, olahraga, makanan dirubah, buah, sayur, pola pikir. Mungkin itu untuk jawaban Abadani di Kalimantan Tengah. Terima kasih, Bu Made. Baik, dokter, terima kasih. Ini ada menyambung lagi tentang buah, dok. Jadi dari Bapak atau Ibu Winta Sajat yang menyatakan ketika beliau makan buah apel hijau atau air kelapa muda, kadang-kadang di ulu hatinya suka sakit. Apakah ada hubungannya dengan lambung atau mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan tidak nyaman itu? Terima kasih, dok. Jawabannya adalah lambungnya bermasalah. Bukan buahnya, bukan air kelapa mudanya yang bermasalah. Lambungnya dirawat untuk sakit terus, bukan dirawat untuk sembuh loh. Nah, saya ingin menyampaikan kepada ibu, kepada siapapun, bapak juga sama, yang sama. Ketika, mohon maaf nih, ada orang yang pernah ketemu dengan saya, dok, saya nggak bisa minum kopi. Kalau minum kopi langsung saya, itu berarti lambungnya bermasalah. Dok, saya nggak bisa sambel, saya nggak bisa yang asem-asem. Sekali lagi, itu berarti lambungnya, berarti tubuhnya bermasalah. Bagaimana menyelesaikannya? Saya tidak akan beda antara orang yang sakit ginjal, ada yang sakit lambung, ada orang yang diabetes seperti Abah Dani, sama. Penyelesaiannya sama. Prosesnya sama. Manfaatkan rangkaian produk. Makanan, makanan apa yang disukai adalah yang menyebabkan lambung kita bermasalah. Makanan dicoret satu persatu, lambungnya akan membaik. Ini yang jadi catatan penting buat kita sama-sama. Mudah-mudahan jadi terinspirasi buat semuanya. Jadi bukan buahnya yang bermasalah. Buah apapun sehat. Ingat, buah diciptakan oleh Yang Maha Penyembuh, bukan yang punya pohon. Ya, sekali lagi bukan yang punya pohon. Nanti kopi, kenapa kopi pahit? Yang ngasih pahit itu bukan yang punya pohon kopi, tapi Tuhan Yang Maha Penyembuh yang memberikan rasa pahit. Demikian juga dengan sambiloto, demikian juga dengan biji mahoni. Kenapa pahit banget? Tuhan yang memberikan rasa pahit itu. Tapi pahit itu ternyata manfaatnya dahsyat. Demikian juga dengan transdermal. Dititipkanlah teknologi kepada manusia untuk menciptakan rangkaian produk transdermal nanoteknologi. Kalau kita sepakat buah jadi keseharian buat kita, nasi adalah keseharian buat kita, maka rangkaian produk transdermal juga harus jadinya keseharian buat kita. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih, Bu Made. Baik, dok. Keren sekali jawabannya ya, dok, ya. Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah sempat dibahas, tapi mungkin beliau baru masuk Zoom. Dok, izin saya bacakan dari saya gabung ya dari Ibu Nurmala dan juga ada dari Ibu Anita. Ini misalnya terkait dengan kondisi epilepsi atau idiot, terus ada kondisi yang ginjal menciut dan beberapa kondisi lainnya. Apakah bisa dibantu dengan One More? Kalau mereka di sini, apakah bisa sembuh dengan One More? Pertanyaannya begitu, dok. Mohon komentarnya, dok. Terima kasih. Ya, saya tidak bisa langsung ke kasusnya ya. Epilepsi dengan serangan, sekali lagi dengan serangan terus-terusan kejangnya, yuk kita lakukan perubahan. Yuk kita lakukan pola pikir yang berbeda, bahwa epilepsi tidak bisa disembuhkan. Jadi susah nantinya kalimatnya. Itu dulu harus dibuka dulu mindsetnya. Kenapa demikian? Karena ada yang maha lebih menentukan. Jadi kita minta kepada Tuhan, kita minta kepada Ya Allah, untuk apa? Untuk mengurangi serangan epilepsinya. Nanti ada lagi anak dengan, mohon maaf nih, kalimatnya aja udah jelek.
anak dengan idiot, anak dengan keterbelakangan mental. Itu selama kalimat itu dikeluarkan, maka kita tidak punya kesempatan apa-apa. Karena kita lupa yang menciptakan anak berkelebihan khusus itu, saya menyebutnya berkelebihan khusus ke anak-anak idiot, adalah Tuhan yang maha tidak mungkin salah. Jadi kalau kita memojokkan anak itu adalah idiot, apa namanya, berkebutuhan khusus, itu salah besar. Makanya tidak ada perkembangan sama sekali karena dipojokkan, dicap dengan kejelekan yang luar biasa. Idiot. Demikian juga dengan ginjal yang sudah menciut atau liver, hati yang sudah menciut dari sirosis. Apakah bisa? Ini adalah ginjal dengan terjadi fibrosis. Benar-benar ginjalnya itu jadi jaringan yang bukan bersifat sebagai penyaring lagi, bukan. Tidak bersifat sebagai ginjal lagi, tapi daging yang tidak berfungsi sebagai ginjal. Menciut, terjadi fibrosis. Pertanyaannya, apakah masih bisa? Yuk kita lakukan perubahan pola pikir kita. Yang pertama dipikirkan oleh kita adalah bisa. Mengenai bisanya 10%, bisanya seuprit, berapapun, itu bukan urusan kita. Tapi pola pikir itu harus ada di dalam pemikiran kita. Bisa membaik. Caranya gimana? Lihat usianya. Kalau usianya masih pertumbuhan, usianya sudah lanjut, akan berbeda. Kalau usia pertumbuhan, anak-anak, kan masih ada kesempatan. Anak yang idiot masih ada kesempatan loh. Ingat loh, contoh anak yang Down syndrome. Contoh anak yang otis. Ini saya cerita aja sekali satu aja. Orang yang otis dibilanginnya negatif. Ya, padahal orang-orang yang istimewa, orang-orang yang terkenal di dunia itu juga mengalami hal yang sama. Ada yang otis, ada hal-hal yang seolah-olah tidak normal, tapi kemudian jadi orang yang istimewa. Mudah-mudahan jadi terinspirasi buat kita semua. Terima kasih untuk jawaban Ibu Nurmala dan Ibu Anita. Baik, baik dokter, terima kasih. Ini seru sekali ya. Dokter, ini ada testimoni, ini saya izin bacakan ya. Ini testimoni, enggak ada namanya ya. Beliau menyatakan awalnya saya tidak yakin kalau orang yang cuci darah itu bisa sehat kembali. Alhamdulillah sudah ada customer yang tadinya tidak bisa ngapa-ngapain, sekarang sudah bisa bawa mobil kemana-mana. Wah, alhamdulillah ya, Bapak ya. Ini testimoninya luar biasa. Kemudian saya izin lagi, oke. Oke, kalau yang ini, oh, yang dari Pak Ujang Sulaiman. Beliau sempat katanya dok menangani sudah tidak sadar 2 hari, pecah pembuluh darah karena tekanan darah tinggi. Kemudian ditempel PNG di beberapa titik. Setelah 15 menit, tekanan darahnya kembali normal. Kemudian 2 hari kemudian sadar. Kemudian dianjurkan untuk diteruskan, tapi beliau yang bersangkutan tidak bisa meneruskan ya karena terseret biaya. Nah, kemudian akhirnya beliau balik lagi nggak sadar dan akhirnya meninggal dunia. Nah, jadi mungkin beliau ini ya dok ya cerita pengalamannya ya di lapangan kayaknya nih ya dokter. Mungkin dokter ada komentar dok tentang yang Pak Ujang sampaikan tadi. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, apalagi ini yang dikasih, yang dijalankan atau yang dilaksanakan oleh Pak Ujang dengan kasus perdarahan pecah pembuluh darah. Dan mudah-mudahan saya tidak salah. Pecah pembuluh darahnya adalah di kepala, berarti stroke. Stroke dengan perdarahan. Ya, eh, puji Tuhan, alhamdulillah, Pak Ujang bisa dikasih kesempatan untuk mengaplikasikan transdermal. Dan hasil dari yang dilakukan adalah tekanan darah turun. Kalau tekanan darah turun, berarti ngocornya pembuluh darah juga berkurang. Dengan ngocornya berkurang, otomatis tekanan terhadap kepala, tekanan terhadap otaknya juga berkurang. Maka orang itu bisa sadar. Persoalannya sekarang, pecahnya pembuluh darah ini masih bisa dipertahankan tidak? Masih ngocor lagi nggak? Nah, kalau ngocor lagi, inilah yang kejadian Pak Ujang. Paham maksudnya ya? Jadi jangan serta-merta ada kasus yang luar biasa, terus seolah-olah kita bisa jadi pahlawan. Seneng kalau tidak terjadi. Artinya adalah kita benar-benar jadi pahlawan. Tapi kalau kasusnya seperti yang dilakukan sama Pak Ujang dan orangnya ternyata tidak mampu, bukan kita yang menjadi penyebabnya, bukan warmor menjadi penyebabnya, tapi karena perdarahannya masih berlangsung. Dan akhirnya balik lagi ke yang saya tadi mengingatkan, serangan
stroke berikutnya. Serangan stroke berikutnya itu jauh lebih fatal, jauh lebih mematikan, jauh lebih mengundang satu kekhawatiran yang tinggi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, Bu Made. Ya, Dok, sepertinya sudah mepet ya, Dok, waktunya dokter mau. Ya, saya harus Ya, menuju ke stasiun kereta api Jember. Terima kasih banyak. ya, baik. Silakan. Baik, Bapak Ibu, ini saya lihat beberapa pertanyaannya agak mirip ya, Bapak Ibu Hmm, ya. Ini misalnya dari Ibu Marianom tadi, autis dari bayi sekarang sudah usia 30 tahun, hmm, apakah bisa? Itu tadi sudah sempat ya, Dok, ya, disinggung ya sedikit ya, Dok ya. tuh. Kemudian yang ini tentang kaki yang bengkak, kakinya berat kalau dibuat jalan. Produk mana Hmm. yang direkomendasikan? Ini dari Ibu Arsuni, Bekasi ya. Mungkin ini boleh Dok sedikit komentarnya. Terima kasih. Ya, betul. Ibu Arsuni ini luar biasa. Kaki berat, kaki berat. Kadang-kadang gini pertanyaannya. Kakinya terasa berat, kakinya terasa panas. Ada rasa panas, nih, bukan cuma sakit doang. Dan ujung-ujungnya nanti sakit. Awalnya mungkin kebas-kebas, awalnya mungkin baal, awalnya mungkin kesemutan, tapi kemudian tambah berat. Ini adalah satu kondisi di mana bukan bicara gula, bukan bicara kolesterol, bukan bicara asam urat, tapi semuanya. Sekali lagi buat Ibu Arsuni ini semuanya. Jadi kondisinya sedemikian rupa. Jadi kenapa sih kita merasakan berat di kaki kita? Karena racun yang tadi saya sebutkan, gula, kolesterol, asam urat itu ada di kaki kita, ada di kaki kita dan tidak mudah untuk naik karena punya massa, punya berat sehingga terasa berat. Bahkan katup pembuluh darah venanya saja itu mengalami kerusakan. Sehingga ini terjadi. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, siapa saja termasuk Ibu Arsuninya, ini kondisi yang sangat serius. Harus segera melakukan action plan yang serius juga. Jadi makanan harus segera mungkin dirapihkan, produk dimanfaatkan dari mulai slim style dengan rangkaiannya, kesehariannya sudah seperti itu, dan jangan lupa balik lagi ke pola pikir kita. Buah itu, sayuran itu diciptakan Sang Maha Penyembuh. Maka manfaatkan sayuran, buah, ubi, kacang-kacangan itu untuk kesembuhan kita. Mungkin itu yang terakhir dari saya yang bisa Baik, disampaikan Ibu Made, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya mohon maaf Pak Soehartoyo juga sampai di Tulungagung sampai raise hand, tapi saya tidak bisa melengkapi. Nanti mohon dibantu Ibu Made, dibantu Pak Julius, pertanyaan-pertanyaan yang belum dimasukkan ke grup Q&A, nanti kita bisa jawab satu persatu. baik, Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya harus menuju perjalanan berikutnya menuju kota Semarang dan Jogja. Saya baik. kembalikan kepada Bu Made. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter. Izin Bapak Ibu karena memang waktunya sudah habis ya dan dokter akan bersiap untuk berangkat ke kota selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin nanti boleh dititipkan lewat leader masing-masing ya yang mungkin belum sempat diketikkan nanti Mhm. kami akan diskusikan Yes. lewat grup WhatsApp dengan dokter. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu silakan ketikkan angka 9999 untuk dokter Setio. Kita doakan perjalanan selanjutnya sehat selamat ya dokter ya. Terima kasih untuk Amin, amin, ya Rabbal ilmu-ilmunya Alamin. malam ini, luar biasa ya. Bapak Ibu ini juga ada rekamannya ya, kalau ada yang nyimaknya di Yes. tengah-tengah nanti boleh lihat rekamannya. Baik, mungkin kita akan akhiri Zoom kita malam hari ini dan terima kasih banyak dokter waktunya, terima kasih Bapak Ibu dan sampai jumpa di Dokter Talk selanjutnya. Terima kasih dokter, selamat malam. Sampai ketemu, selamat malam. Semuanya sehat, semuanya harus sehat. Pak Julius, terima kasih Amin. banyak. Terima kasih. One More Academy, terima kasih banyak. Semuanya sehat-sehat semua, tidak boleh ada yang sakit. Amin. Siap, dokter. Terima kasih, dokter. Mas Igo, Pak Julius, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. One more touch of life, 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 one more touch of life. Acara ini